Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa mengaji kitab Syarah Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Abbad, yaitu pada juz kedua halaman 33 yang ke-15 dari atas. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, man istaghroba, barang siapa yang merasa ganjil, merasa tidak mungkin, ayun qadahu akan menyelamatkannya. Padanya Allah Ta'ala min syahwatihi, dari pengaruh hawa nafsunya, wa ayyukhrijaha, dan menyelamatkan atau menyelamatkannya min wujudi ghaflatihi, dari adanya kelalaian dia, faqad istajaza, maka orang itu telah menganggap lemah al-qudratal ilahiyata, pada kekuasaan Allah. Wa kana Allahu, dan adalah Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, muqtadira, maha kuasa. Qala syarih, man istaraqathu, siapa yang menjadikan budaknya, dari kata rikun, rokok, asyahwatu, syahwatnya menjadikan budaknya, keinginan hawa nafsunya menjadikan dia budak. Wastawallat, dan telah menguasai, alaihi, padanya, al-ghaflatu, lalai dari melaksanakan kewajiban kepada Allah. Fala yambaghi, maka tidak sayukianya, lagu baginya, bagi man tadi, ayastaghriba, menganggap, merasa ganjil atau merasa tidak mungkin, ayung kidahu, Allah menyelamatkannya, ayung kidahu, Allah menyelamatkannya, min asri syahwatihi, dari memboyong syahwatnya, dari membawa syahwatnya. Wa ayyukhrijahu, dan
dan menyelamatkan Allah padanya min wujudi ghaflatihi, dari adanya kelalaian dia. 5, karena sesuatu yusyahidu, yang menyaksikan, melihat orang tadi, min istiqtami dalika, dari kokohnya hal demikian itu, fihi pada man tadi. Fa inna fihi, maka sesungguhnya fi dzalika, pada demikian itu, yaitu istighrab, menganggap tidak mungkin. Nisbatul ajzi adalah menghubungkan, menganggap lemah, ilal qudratil ilahiyati, pada kekuasaan Allah. Wallahu ta'ala, dan Allah ta'ala muttasifun, bersifat bil iqdari, dengan maha kuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Wahada, dan ini, yaitu menyelamatkan tadi, minal asya'i, dari hal-hal, wal ya'lam, dan dari segala sesuatu, wal ya'lam, dan hendaklah mengetahui, al abdu, hamba, anna qulubal ibadi, bahwa hatinya hamba-hamba Allah, wa nasiyahum, dan ubun-ubun mereka, biadillahi, ada di tangan Allah. Fala yaknut, maka jangan putus asa, atau jangan merasa putus, wala liyas, dan jangan putus asa, wal yaksid, dan hendaklah dia bermaksud menuju baba maulahu, pintu Tuhannya, bidzillati, dengan hina, wal inkisari, dan susahnya hati, wal iftiqari, dan butuh kepada Allah. Fa'asahu, maka barangkali dia yusahilu, menggampangkan, alaihi, atasnya, ma, pada apa-apa, istaqsobahu, yang menganggap sulit padanya, wa yadharu, dan nampak, fihi, padanya, ma istaghrabahu, apa-apa yang ia menganggap tidak mungkin, menganggap ganjil. Wa ma dzalika, dan tidaklah ada demikian itu, ma, alallahi, atas Allah, bi azizin, dengan yang sulit. Tidak sulit bagi Allah. Wal ya'tabir, dan hendaklah mengambil pelajaran. Hadzal makna, pada pengertian ini, bil hikayati, dengan riwayat-riwayat, cerita-cerita, allati turwa, yang diriwayatkan, anis solihina, dari orang-orang soleh, allati taqaddamat, yang telah lalu, lahum, bagi mereka, cerita itu telah lalu bagi mereka, fi bidayatihim, dalam permulaan mereka, az-zillatu, ada kesalahan, wa waqa'at minhum, dan terjadi pada mereka, qabla taubatihim, sebelum taubat mereka, al-hafawatu, kealfaan, fatadarakahum, maka menyusuli pada mereka,
Allah Ta'ala bilutfi dengan sifat lembutnya Allah Ta'ala, dengan sifat kasihnya Allah Ta'ala. Wastan qadahum dan Allah menyelamatkan mereka. Bijudihi dengan sifat pemurahnya. Wa atfihi dan kasih sayangnya. Fa aslaha maka membetulkan, memperbaiki Allah a'malahum perbuatan mereka. Wa saffa dan menjernihkan Allah ahwalahum tingkah laku mereka. Wa abdala dan Allah mengganti sayyiatihim kejelekan mereka hasanatin dengan kebaikan-kebaikan. Wa rafa'ahum dan Allah mengangkat mereka min asfalis safilina dari paling rendah-rendahnya orang yang rendah derajatnya ila a'lad darajati pada setinggi-tingginya derajat. Kullu dzalika semuanya itu fi aqrabi zamanin dalam waktu yang sedikit. Wa aqsari muddatin dan masa yang pendek, wa awanin dan waktu yang pendek. Wal hikayatu adapun cerita-cerita ini fi hadzal makna dari makna ini, pengertian ini anis suyukhi dari guru-guru besar. Misla Sayyidi Al-Fudail bin Iyadin seperti tuan saya, guru saya Al-Fudail bin Iyad, wa Abdullah bin Mubarak dan Abdullah bin Mubarak, wa Abi Iqalin ibni Alwan dan Abi Iqal bin Alwan, wa ghairihim dan lain sebagainya, lain daripada mereka. Radhiyallahu maka Allah meridhoi anhum daripada mereka. Ma'rufatun cerita-cerita ini adalah terkenal, masyhuratun dan masyhur gitu. Titik. Udah. Udah paham Ustaz? Banyak tak connect dari nak connect. Iya. Apanya? Tak connect itu tak oneng bahasa Maduranya. Tak oneng itu tak tahu. Ya. Orang Madura. Maknanya begini. Siapa yang menganggap tidak mungkin Allah itu bisa menyelamatkan orang yang sudah dikuasai syahwatnya, sehingga orang itu banyak berbuat maksiat terus-menerus dalam kemaksiatan. Dan orang yang menganggap bahwa tidak mungkin Allah bisa menyelamatkan orang yang lalai, sudah hatinya lalai, hatinya teledor, hatinya tidak memperhatikan Allah, tidak memperhatikan perintah Allah, tidak memperhatikan syariat Islam, sudah lalai dia. Orang yang seperti itu berarti sudah menganggap kekuasaan Allah, menganggap lemah tentang kekuasaan Allah. Paham? Ya. Makanya orang ulama itu sulitnya memahamkan orang itu. Kalau murid itu enak, tinggal nerima pahamnya. Saya pun kalau seandainya ada guru besar ngajar ini, saya masih ikut terus. Hah? Supaya banyak tambah ilmu gitu. Kadang-kadang belajar kayak begini ini nggak tahu artinya, nengok kamus pun nggak ada di kamus Arab. Ditengok lama, diganding-banding di kamus itu, kamus Al-Muhit, kamus Al-Munjid, nggak ada yang punya itu ya. Ya, Munjid Ustaz punya. Arab itu kamus Arab.
Ya, di rumah. Oh, berarti hebat lah ada munjid. Tapi munjid itu karangan orang yang nggak Islam. Namanya Louis Makluf. Tapi pintar. Pintar dia sampai ngarang kamus munjid itu segini besarnya. Arab sama Arab. Kita pun nengok bingung. Udah Arab diterjemahkan Arab. Gitu ya. Entah apa ini maksudnya gitu. Akhirnya suntuk nengok-nengok gambar-gambar aja. Ya, oh ini ada gambar perempuan patung gitu. Itu aja yang ditengoki, perempuan patung berdiri itu. Ada kayak gitu. Menganggap bahwa Allah itu lemah. Padahal Allah itu berkuasa atas segala sesuatu gitu. Makanya dalam makna ini ketika orang itu sudah jauh melanggar ajaran Allah, jangan putus asa. Tetapi hendaklah dia segera kembali kepada Allah. Allah akan menyambut dengan sifat ghafurnya. Sifat memberi ampun. Allah akan menyambut dengan sifat rahmannya. Walaupun sebesar apapun dosanya hamba, lebih luas sifat ghafurnya Allah. Lebih luas sifat ampunannya Allah. Makanya manusia itu berpotensi berbuat maksiat. Pada umumnya semuanya. Tidak berbuat maksiat karena ditahan. Ini yang muda ataupun yang tua, ada orang cantik gitu, pakai rok pendek, roknya pas-pasan gitu. Semuanya ya ketar-ketar katakan gitu. Iya Ustaz. Hampir mirip. Ya, udah tua pun ketar-ketar malah ngences pula itu. Ya. Tapi karena ditahan hawa nafsunya itu, tidak berbuat dosa, ditinggalkan begitu saja, disitulah pahala itu, menahan hawa nafsu. Semua sama, nggak ada bedanya. Ya walaupun ada beda sikit-sikit. Kalau orang laki-laki nengok perempuan muda, cantik apalagi terbuka auratnya, siapa yang nggak syahwat? Iya Pak, apa? Bahtiar ya. Pak Bahtiar pun masih mau kira-kira ya. Namanya manusia ya. Kalau nggak mau udah nggak sadar lagi dia, nggak sehat lagi. Nah, yang sudah jauh daripada itu dan banyaklah berbuat maksiat, sudah lalai dari kewajiban kepada Allah, itu pun tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah Maha Kuasa, sifat kuasa Allah itu tidak terbatas. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala, kudratnya ini tidak terbatas kepada hal-hal yang disebut dengan mubahat atau mumkinat. Itu di dalam kitab tauhid kayak gitu penjelasannya. Nanti ada penjelasan kayak gitu jam 2 ya. Bahwa ta'alluqnya sifat kudrat itu tidak terbatas. Tetapi berkembang sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya mengampuni orang-orang soleh yang maksiat kecil-kecil saja. Maksiat kecil itu bisa dihilangkan dengan wudu. Siapalah ada nengok orang perempuan, udah wudu hilang itu dosanya, ya. Wudu hilang. Cuma jangan dibuat alasan.
Nengoki aja terus alasannya bilang, "Ala Ustadz, orang nanti wudhu kan hilang," katanya kan. Nah itu yang salah. Iya, nanti kau jangan kayak gitu ya. Nanti dekat pajak, kau duduk situ nengok-nengok, wah bodinya gitar tua betul ini katanya kan. Terus ada ustadznya malu, kok lu kok kayak gitu kamu katanya. Ala Ustadz nanti wudhu kan hilang ini kan. Ini yang nggak boleh ya. Karena disengaja namanya berkhilah itu. Berkhilah kepada Allah Ta'ala. Oh, udah dimulai apa acara itu ya. Udah dengung-dengung gitu ya Mbak. Tapi nggak tahu artinya itu ya. Yang susah kita hidup nih ya. Banyak yang baca Quran tapi nggak tahu artinya. Ya udah kita lanjut masing-masing ya. Tapi disitulah menunjukkan bahwa pendengaran orang itu apabila terganggu maka sulit juga. Mata apabila terganggu, pendengaran juga terganggu. Sehingga seperti ini misalnya masih dengar. Oh, apalagi yang tahu lagu, oh ini masih Bayati gitu. Ini Nahwan gitu kan. Oh ini kok kayak gini, tapi nggak jadi ngaji ya, mengoreksi lagu. Makanya orang yang sudah maksiat jauh seperti itu tidak boleh putus asa. Allah menjelaskan, ya ibadi, wahai hamba-hamba Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang telah melampaui batas pada dirinya. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah bisa mengampuni dosa itu semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun dan Allah maha sifat rahim. Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Sebab kalau tidak berbuat dosa, sifat ghafurnya Allah Ta'ala itu mau ditaruh di mana? Sifat pengampunnya gitu. Ini misalnya ngaji majelis taklim nih, nggak ada yang berdosa sama sekali. Sifat ghafurnya Allah Ta'ala itu diletak kemana dia? Kepada orang-orang yang tidak berdosa sama sekali. Makanya saya terangkan tadi, setiap orang ya ada diganggu dengan syahwatnya itu ada. Cuma ada orang yang memang bisa menahan, ada yang tidak. Jangan saya mau nikah yang ketiga ini, saya nggak tahan kalau nengok perempuan cantik katanya kan. Loh apa yang dicakapi itu tahan? Nggak tahan juga. Tapi karena memang dipaksakan ditahan maka tahan, iya kan Muslim? Ya, kamu masih muda. Masih bergejolak gitu ya, keter-keter juga gitu ya. Maka berarti benar hadis Rasul, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Semua manusia itu berpotensi bersalah, sebaik-baiknya orang yang bersalah itu adalah taubat. Dikatakan di sini bahwa orang-orang dulu juga kayak begitu, tidak ada orang yang bersalah, tidak bersalah. Pada awalnya orang-orang itu bersalah, berdosa, kemudian dia merasa hina di hadapan Allah, butuh kepada Allah, kemudian diampuni dosa-dosanya, kemudian Allah mengganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Terus mengangkat derajatnya. Itu Allah Maha Kuasa seperti itu. Disebutkan dalam cerita ini seperti Sayyid Fudail, seperti Abdullah bin Mubarak. Itu juga kayak gitu. Artinya Ustaz, artinya tokoh-tokoh yang disebutkan di sini tadi memang awalnya juga mereka pernah berbuat maksiat. Iya. Yang kita umumnya kenal, Sayyidina Umar. Kenal kan? Ya, insya Allah, alhamdulillah. Iya.
Di mana kenal Ustaz? Iya. Umar sebelum jadi masuk Islam, preman kuat di pasar Uqad itu. Pegangannya pedang besar. Siapa yang nggak bayar upeti dan sebagainya, putus lehernya. Nah, Umar. Tidak ada orang yang nggak takut sama Umar. Semua takut. Sebab preman ini kalau diajak debat sedikit, pedangnya yang maju. Makanya ngajak preman jangan ajak debat. Suntuk dia, ku matikan kau baru tahu kau kata. Ya, preman jangan diajak debat ilmiah, nggak ngerti dia. Nah, Sayyidina Umar pun kalau diajak debat ilmiah ngamuk dia. Maka begitu hebatnya waktu sebelum Islam jadi tokoh, ditakuti dalam kalangan orang musyrik Quraisy. Dia dari kalangan Bani Mahzum tuh. Dia begitu Rasulullah berdoa supaya dia masuk Islam, Islam dimuliakan dengan Umar, maka masuk Islam dia. Dan begitu masuk Islam, orang juga ketakutan semua. Sepertinya tidak mungkin kalau asalnya kayak begitu menjadi kayak begini gitu. Sepertinya tidak mungkin. Sampai menjadi orang yang imannya kuat, khusyuk, ditakuti sama orang. Bukan hanya orang saja, setan pun takut sama Sayyidina Umar. Sehingga menurut riwayat, kalau Nabi mengatakan kalau kamu lewat di satu gang ini, setan pasti lewat gang yang lain. Karena setan takut sama kamu gitu. Nah, kalau kita nggak disertai, ya kan? Disertai, nanti dikipas-kipas, nggak usah ngaji gitu kan. Nah, balik ngaji itu udah mau berangkat pun balik. Kalaupun nggak ngaji, nanti entah kemana gitu. Dalam keadaan ngaji pun banyak digoda. Makanya sebagian ada ustadz yang marah, doanya ngaji itu diganti doa tidur. Apa doa tidur? Siapa guru TK? Ya, tahu apa enggak doa tidur? Kata muridnya, loh doanya kok itu kiai katanya. Iya kamu kan mau tidur, nanti pertengahan kan tidur kamu. Gitu ya. Ya karena udah ditengok kalau ngaji pertengahan pasti. Ya. Beberapa orang, tidak semuanya. Ya. Itu setan. Tapi sama Sayyidina Umar nggak ada berani. Sayyidina Umar itu jubahnya cuma 2 barangkali. Ketika mau khutbah Jumat, ditunggu jubahnya mau khutbah Jumat sampai terlambat, katanya jubahnya belum kering. Kita di antara kita saja yang termasuk orang yang nggak punya, jarang punya baju cuma 2 mau khutbah nunggu itu kan jarang. Ya, Sayyidina Umar kayak begitu, saking waraknya, saking takut subhat gitu. Sehingga ditakuti dari orang yang memang premannya, pasar Uqad namanya, menjadi orang yang dekat dengan Allah, itu mungkin saja Allah bisa membuat seperti itu. Gitu. Sebab menurut ilmu tauhid, kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Wa qudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Ini yang di ngaji nanti itu Ustaz. Ustaz udah hafal kan? Ya,
dihafal ya. Kalau kurang hafalannya susah nanti kalau mau menerangkan gitu udah. Bimumkinin ta'allaqat bila tanahi, artinya kekuasaan Allah itu tidak ada batasnya. Tidak hanya Allah bisa mengampuni orang-orang yang memang sekali berbuat jahat 2 kali, beratus kali, berpuluh-puluh kali berbuat jahat. Kalau dia mau taubat, merasa takut kepada Allah, merasa lemah di hadapan Allah, merasa butuh kepada Allah, maka Allah mengampuni. Itu maksudnya. Karena itu tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Sehingga disebut namanya ar-roja. Ar-roja itu orang itu punya harapan supaya diampuni dosa-dosanya dan kemudian amalannya diterima. Orang itu hendaknya punya sifat ar-roja dan khauf. Tapi tarikatnya Syekh Abu Hasan Ali Asyadzili ini yang kita sering baca ini banyak mengutamakan dan membesarkan ar-roja saja. Artinya ya seperti ini namanya. Orang itu harus percaya diri kalau Allah itu Maha Pengampun. Gitu. Karena itu ada ulama-ulama yang sudah tingkat tinggi, dakwahnya itu ke tempat-tempat perjudian. Wali. Dakwahnya itu ke tempat-tempat senuk-senuk itu, WTS. Ya. Dia masuk ke WTS, cerita-cerita. Ya, kalau orang yang sudah tingkat tinggi ditawari paha pun, ya geleng-geleng kepala aja. Ya nanti aja gitu dia ya. Makanya kalau kita yang tingkat-tingkat rendah ditawari misalnya, kan nggak ada orang Ustadz katanya kan, nggak ada orang Ustadz sini. Kita ajanya katanya kan. Sekali aja Ustadz pun jadi katanya kan. Ini ada diskon katanya kan. Iya tertarik. Ya. Tes lah kalau nggak percaya. Ya. Makanya ini cerita ulama ya. Ini tadi karena di situ disebutkan Syekh Fudail bin Iyad. Ada Kiai Hamid Pasuruan ditanya sejauh mana kewalian Gusmi katanya. Dia kalau dakwah ke tempat perjudian, jarang ceramah ke tempat santri-santri. Kiai Hamid Pasuruan yang sehebat itu, yang sohibul karomah, banyak karomahnya, dia mengatakan saya lebih rendah daripada kedudukannya Gusmi. Kalau saya ini cuma menasehati santri, menasehati kiai, ustadz. Kalau Gusmi itu memang tugasnya dakwah menasehati orang-orang yang sudah jauh berbuat maksiat gitu. Ini berat. Gitu. Makanya dia juga ikut judi. Tapi menang terus. Nah, kita disuruh judi pun nggak tahu. Bisa main judi. Makanya lebih pandai kamu cek khutbah Jumat kan. The Gusmi itu bisa main judi ya biasa pakai peci gitu aja. Pakai baju hitam, lepas udah tak gitu. Tengok gitu kan gitu. Menang. Giliran waktu sholat, aku sholat dulu ya. Siapa yang mau ikut sholat menang itu katanya kan. Ikut aja nggak usah tunggu aja saya menang itu pasti katanya kan. Betul. Giliran nunggu, sholat nunggu, menang dia. Akhirnya banyak yang nunggu sholat dia. Lama-lama kalau yang bagus sering menang ikut sholat katanya kan. Gitu. Akhirnya ikut sholat. Ikut sholat udah baik, judi itu haram loh Kang katanya kan gitu. Judi itu haram loh Mas katanya.
nggak usahlah kau buat katanya. Loh, tapi Pak Ustadz judi katanya. Aku judi sebenarnya untuk mengimbangi saja katanya kan. Berhenti akhirnya judinya. Orang yang sudah jauh disuruh udahlah bertobat ajalah. Jamin saya tanggung jawab di akhirat kamu pasti masuk surga. Pasti katanya kan. Wah. Akhirnya mau dia sudah 20 tahun gengnya judi. Bosnya judi. Dia punya banyak penghasilannya dari judi. Disuruh taubat, jamin masuk surga. Ya udahlah kalau kayak gitu. Nah, taubat dia. Banyak perempuan-perempuan WTS itu datang ke rumahnya bertobat. Udah dapat hasilnya berapa tahun dia jual daging 1 on itu. Kalau kita nggak mungkin. Apanya? Kalau kita nggak mungkin. Nggak mungkin. Ustadz ditawari senyum-senyum Ustadz. Loh, saya pernah diajak kawan saya di Surabaya. Saya pikir mau kemana? Kawan saya sudah 1 bulan ini nggak pulang ke rumah. Dia tinggal di Kalimantan. Dia Surabaya itu mau beli buku dijual di sana. Begitu saya kawan ini naik becak zaman itu ke tempat WTS senuk-senuk. Wah musibah ini katanya. Gitu ya. Dia seperti udah biasa, tetap masuk gitu aja. Jadi duduk saya di luar, minta teh manis gitu. Nah udah itu ya udah dikawani. Dan kawani ditawari betul. Cemana bang, kawannya nyorong katanya kan. Abang nggak ikut nyorong katanya. Baru saja saya siap, saya bilang gitu lah. Baru saya sebelah saya. Ini kan nggak tahu alamatnya, jadi saya antarkan kemari, saya bilang gitu. Baru siap, baru selesai saya katakan. Mana bisa katakan. Udah habis cerita, nggak diapai lagi, nggak diganggu lagi. Karena kalau udah selesai itu, mana bisa naik lagi. Iya Ustaz. Nah ini ilmu ya. Debatnya Mu'tazilah kalahnya di sini. Mu'tazilah kan af'alul ibad minal ibad. Perbuatan hamba adalah karena diperbuat oleh hambanya sendiri yang menentukan, kan gitu. Ahlussunnah wal Jamaah enggak. Adalah Allah yang menentukan, usahanya memang orang tetapi Allah yang menentukan. Baik, kasih contoh. Di antara contohnya, kamu kalau sudah berhubungan sama istrimu, kamu punya kehendak yang kedua kali, bisa apa enggak langsung? Ya biasanya enggak bisa. Duh, apa coba kalau enggak bisa? Enggak tahu kalau saya minum telur buaya katanya kan. Ya enggak bisa juga, perlu waktu. Iya Ustaz. Kan Ustaz punya istri satu kan. Makanya saya tanya yang punya istri, Ustaz kan baru punya istri satu kan. Anak pun satu belum bisa nambah. Ya kan? Jadi ini debatnya orang ahli sunnah wal jamaah menang, contohnya itu seperti porno. Makanya kalau ilmu, ya porno-porno pun saya sampaikan. Namanya saya menerangkan ilmu. Supaya paham betul di mana letak benarnya Mu'tazilah dan di mana salahnya. Akhirnya Mu'tazilah mengatakan, ya kalau contohnya jangan contoh ini katanya kan. Orang yang ketabrak mobil, siapa yang mau? Saya bilang. Siapa yang af'alul ibad minal ibad ini? Siapa yang mau orang itu ketabrak mobil? Apa mau menentukan dia tabrak mobil? Ya enggak lah. Tapi itu kehendak Allah, maka ketabrak mobil. Jangan itu contohnya katanya kan. Ya, seperti Wahabi kalau kalah debat kan, itu kan bid'ah itu katanya kan. Contohnya contoh bid'ah itu.
Jangan contoh itulah, itu bid'ah katanya kan. Nah, jadi artinya kembali kepada pokok permasalahan bahwa siapapun itu berpotensi berbuat dosa. Ya tingkatannya. Ustadz yang kepingin ada kemajuan dan sebagainya. Dosanya misalnya banyak bikin proposal, sebagian dibuat rumahnya gitu. Iya Ustadz. Saya kalau mau ditunjuk misalnya nanti dekat dengan saya tunjukkan orangnya. Tapi nggak boleh dibuka depan umum, dosa. Berpotensi berarti ustadz pun berpotensi dosa. Setengah-setengah ustadz atau umumnya anak muda. Ya kalau didekati anak perempuan yang ya pantas lah. Bukan nenek-nenek 70 tahun ya. Ya umumnya ya syahwat. Ya. Betul berarti normal kamu. Kamu enggak batal, kamu enggak normal. Maka berpotensi berbuat dosa. Kalau tidak berarti salah hadisnya kullu bani Adam khata'un. Cuma orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu beda. Gitu. Makanya ngaji supaya berilmu. Payahnya yang malas ngaji itu. Ada pepatah Arab, likulli alimin hafwa. Setiap orang alim pun ada kesalahannya. Walikulli sorimin nabwa. Setiap pedang yang tajam sekalipun sekali saat bisa tumpul. Walikulli jawadin kabwa. Setiap kuda pacuan sekali-sekali bisa jatuh. Nah, itu pepatah Arab. Kalau hadisnya tadi innallaha kullu bani Adam khata'un. Dibandingkan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka sama orang yang taubat. Makanya ketika orang sudah jauh seperti itu, segeralah menuju kepada Allah karena rahmat Allah itu maha luas. Ghafur Allah juga maha luas. Sejauh-jauh dan sebanyak-banyaknya orang bermaksiat, sifat ghafurnya Allah itu lebih luas lagi. Maha pengampun. Maka di sini juga yang pertama orang itu bertobat. Ya. Sesudah itu bertobat, menyesali dengan syarat-syaratnya bertobat. Yang pertama ya sengaja tidak mengulangi lagi. Misalnya kita tidak tahu. Yang kedua ya karena Allah Ta'ala dia memang berhenti. Bukan karena manusia. Kemudian memang betul-betul niatnya karena Allah Ta'ala. Beda dengan paham selain Ahlussunnah wal Jamaah. Terutama Khawarij ini yang keras sekali. Orang Khawarij itu menganggap bahwa orang yang berbuat dosa besar atau orang yang berbuat dosa itu mutlak kafir. Itu orang Khawarij. Beda ya. Jadi bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan Khawarij bukan masalah tahlilan ya. Ini tahunya masalah tahlilan aja yang dikejar-kejar. Ya. Khawarij itu maka yang suka mengkafirkan. Maka orang yang suka mengkafir-kafirkan itu ikut Khawarij dia. Faham bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan Khawarij. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah orang berbuat dosa itu tidak dianggap kafir, tapi bisa diampuni dengan bertaubat. Tapi orang Khawarij murtakibu dzanbi mutlaqun kafirun. Beda lagi dengan Murji'ah. Dosa itu semua kecil. Dan tidak apa-apa berbuat dosa, yang penting masih iman. Nah, ini lebih parah lagi. Ya. Dibawa dari Khawarij. Dosa itu kecil semua. Artinya judi kecil, minum kecil. Ya. Kalau itu dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kan termasuk dosa besar. Itu dianggap kecil. Yang penting masih iman enggak apa-apa.
Nah, ini bahaya ini. Ya. Kalau ini rusak dunia. Itu disebut namanya murji'ah. Tapi dia masih harapan kepada Allah, masih ada harapan kepada Allah. Lain lagi Mu'tazilah bedanya ya. Supaya tahu kita semua bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang lain itu bukan masalah tahlilan ya. Ini bagaimana bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang lain? Ahlussunnah wal Jamaah tahlilan, yang lain tidak. Nggak tahu ilmu itu. Walaupun itu juga sebagian daripada tandanya, tapi bukan begitu jawabannya. Mu'tazilah bagaimana? Orang yang bermaksiat itu tidak mukmin dan tidak kafir, tapi fi manzilatin baina manzilatain. Di antara neraka dan surga. Macam mana? Ini nanti kalau orang masuk surga kawannya, "Wih, ikut gue, weh," katanya kan. Kamu Mu'tazilah, kau di situ aja ya. Ya. Fi manzilatin baina manzilatin. Itu bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan Khawarij. Khawarij itu pokoknya orang yang berdosa itu kafir. Makanya semua dikafirkan sahabat itu oleh orang Khawarij. Sudah ada pada zaman dulu. Sayyidina Ali kafir. Kelompok yang mengikuti Sayyidina Ali kafir. Ya. Itu orang Khawarij kayak gitu, diikuti belakangan yang suka mengkafirkan. Orang yang tawasul kafir, syirik kafir. Akhirnya karena dianggap kafir, halal darahnya perang antara Syiah dan Ahlussunnah wal Jamaah di Timur Tengah. Bahaya itu. Karena masalah akidah. Karena kalau sudah mengkafirkan ini, konsekuensinya jauh. Sehingga kalau orang itu sudah dianggap kafir, halal darahnya, kalau meninggal pun tidak boleh dikuburkan di tempat kuburan orang Islam, masalah warisan pun udah putus. Bahaya. Makanya jangan gampang-gampang mengkafir-kafirkan orang. Ahlussunnah wal Jamaah memberikan pelajaran tidak boleh mengkafirkan orang kalau orang itu tidak benar-benar kafir. Gitu. Tidak boleh, karena bahaya. Makanya yang kelompok garis keras itu, karena menganggap yang tidak kawannya kafir. Termasuk apa? LDII itu. LDII yang asalnya Islam Jamaah, itu yang tidak kawannya, tidak kelompoknya kafir. Sehingga orang lain dianggap najis. Makanya kalau sholat di tempat masjid LDII dibersihkan bekas kita, disamak menurut dia gitu. Karena kita najis. Makanya salaman laki-laki sama laki-laki yang lain bukan kelompoknya, cuma begini udah jauh. Hari raya sama kawannya, sama saudaranya, dia sudah mendahului. Selamat hari raya gitu. Nggak mau dia megang kawannya atau saudaranya yang tidak kelompok mereka karena najis. Saya langsung dekat sama tetangga Islam Jamaah di Jalan Pelajar. Dulu kan masih kontraktor, ngontrak sana ngontrak sini, ya. Di situ ada tetangga yang kelompok Islam LDII ini, begitu gerimis, ditolong jemurannya sama tetangganya. Besok merepet-merepet dia. Inilah terpaksa nyuci lagi. Kalau dibiarkan aja kan nggak najis katanya kan. Diambili sama orang ini najis semua bajuku katanya kan. Nah. Coba kalau orangnya marah apa nggak diparang. Kurang ajar kau anggap aku ini najis. Mas mancing aku ini ya katanya kan. Nah, itu termasuk yang gampang mengkafirkan. Makanya dia masjidnya khusus sendiri. Ada jamaahnya tapi dari mana-mana.
Ini di Jalan Al-Falah ini ada yang warna kuning. Masjidnya warna kuning. Sholatlah di situ. Ditanya, abang biasanya sholat jamaah di mana gitu. Kenapa aku tanya? Kan rumah Allah. Iya, maksudnya saya tanya kan baik-baik bang. Di tempat lain katanya. Oh udahlah gak apa-apa katanya. Pulang disama kalian. Nah, karena mukanya ditandai. Ini jamaahnya apa enggak gitu. Ada daftarnya. Kalau sholat di masjid ini kayak gereja. Gereja itu kalau nggak boleh sembarangan jamaah masuk kalau nggak ada daftarnya di situ. Kalau kita kan boleh. Kita Patumbak jamaah di masjid sini boleh. Orang sini ke Patumbak boleh. Nggak ada daftarnya, nggak ada. Gereja ditandai. Nggak ada daftarnya. Kemudian sebagian dari penghasilannya disisihkan untuk pendetanya. Maka pendetanya kaya-kaya. Makanya kalau kata orang Kristen kalau nanti nampak di gereja perutnya gendut, jasnya cantik, mobilnya bagus, rambutnya mengkilat, HP-nya bagus, itu pendetanya katanya kan. Karena itu ditanggung sama jamaahnya gitu. Oh nggak bisa, itu lain-lain, itu beda madhab. Ya, beda madhab itu ya, gitu ya. Saya sudah tanya sama orang Kristen itu, yang baik-baik itu saya cerita-cerita gitu. Karena dia udah kalah sama saya masalah ilmu. Kalau dia sakit saya ngobati, kalah dia. Diobati sama dokter nggak sembuh, saya obati sembuh. Karena dia kalah, menyerahlah. Nah, apa yang saya tanya dijawab semua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya, itu supaya kita cerdas membedakan antara ahli sunnah wal jamaah bahwa orang yang berdosa itu tidak menjadi kafir tetapi tetap berdosa, dosa besar dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah harus taubat. Dosa kecil bisa dihilangkan dengan amal-amal soleh yang sesudahnya termasuk wudu. Tapi jangan dibuat alasan seperti yang saya sampaikan tadi. Ngintip, kok ngintip kau katanya? Nanti wudhu kan hilang katanya kan. Begitu ngintip ditokok kepalanya dari belakang. Kurang ajar kau ya katanya kan. Jadi yang pertama taubat, terus ar-roja, merasa mengharap kepada Allah, husnudzon bahwa Allah itu mengampuni. Makanya kita sholat udahlah percaya aja Allah itu menerima. Kalau sempat bingung kita, diterima apa enggak sholat saya, tambah enggak karu-karuan kita. Beda paham ini Syekh Abu Hasan Ali As-Sadili, Tarekat Sadiliyah, dengan misalnya kita belajar dari Sayyid Abdullah Al-Haddad dari kitab Nasaihud Diniyah, itu beda. Ya. Kalau Nasaihud Diniyah itu misalnya al-khauf, dibesar-besarkan. Takut ibadahnya enggak diterima. Sehingga kita Allahumma taqabbal sholatana gitu ya. Entah betul entah enggak sholatnya itu, tapi berdoa juga. Ya kalau sholatnya enggak betul, doa juga kan enggak diterima lah. Sholatnya pun enggak benar. Allahumma taqabbal sholatana wasiyamana waruku'ana wasujudana, apa lagi? Wa tadarru'ana, perasaan tadarru', wa takhussu'ana, perasaan khusyuk. Kesalahan semua itu ya. Kapan kalian sholat itu khusyuk? Sholat ya, ingat harta, ingat suami, ingat istri, ingat masalah kantor. Sholat yang parah lagi, sholat ingat pacar. Diputuskan apa enggak ya kalau aku begini nih gitu. Kalau diputuskan babu. Aku mau nembak kok enggak berani-berani katanya kan gitu ya. Karena masalahnya kerjaku belum tetap pula katanya kan. Sholat mikir kayak gitu ya. Sholat mikir kalau bisa aku punya suami yang agak lebih tua lah, yang dewasa. Jangan kayak anak-anak ini.
Masih anak-anak kali hidupnya katanya kan. Nah, sholat itu kadang-kadang digoda sama setan kayak gitu. Doanya watakhossu ana. Ya ini saya ketawai kadang-kadang berdoa itu. Ya karena saya tahu artinya. Kadang-kadang ada lafaz yang lain gitu. Ini apa maksudnya? Mau saya tanya nanti satu saat saya tanya. Ini kayaknya bukan bahasa Arab. Salah ini gitu. Dia baca bahasa Arab tapi bukan bahasa Arab itu dibilangkan. Wa takhossu'ana wa tadarru'ana. Ya. Terus yang malam hari itu taqabbal sholatana wa qiyamana. Ini kan doa untuk sholat raweh. Malam qiyamul lail. Tapi enggak doa siap sholat subuh, duhur jadi imam wa qiyamana. Kapan kamu qiyamul lail? Karena enggak tahu artinya itu. Ya. Qiyamul lail berat itu qiyamul lail. Memang umumnya orang itu bangun malam, tapi kencing aja. Iya apa enggak? Kalau enggak kencing ngompol. Karena itu pun sambil ngantuk-ngantuk gini merem. Dan itu nikmat Allah. Tidur itu nikmat Allah. Tapi jangan pula nanti kalau ngaji nikmat Allah terus tidur. Sehingga doa ngaji bismikallahumma ahya wa amut gitu ya. Ya, karena kalau ngaji siap-siap tidur. Kalau enggak pun digoda setan kira-kira kalau sudah agak setengah jam itu udah mulai lagi nih. Yang parah lagi pada saat itu pun ngorok. Gitu ya. Sampai kawannya udah ditinggal kawannya semua, dia pun masih ngorok. Di situ. Udah nggak ada orang, baru teringat, yuk, udah pulang semua gitu kan gitu. Makanya doa ngaji tahu apa? Gurunya bismikallahumma ahya wa amut katanya kan. Nah, kok kayak gitu? Itu kan doa tidur. Ya kamu ngaji kan mau tidur. Barulah dipejam matanya itu diginikan, diganjel gini. Dipegangi matanya kalau ngaji. Tapi tidur pun itu ibadah. Jadi saya terangkan ilmu ya. Kamu tidur kalau kamu niati. Alhamdulillah ya Allah dengan anugerahmu saya bisa tidur. Dan kemudian saya tidur ini bisa menjauh daripada maksiat. Berpahala kamu. Kan kamu gak pernah kayak gitu. Tidur, nyidupi HP anak-anak muda. Udah capek gitu. Baru HP-nya matikan baru gitu. Kalau punya HP ya. Kalau gak punya utang-utang. Kredit. Tapi tidurnya orang alim itu makanya kadang-kadang tidurnya orang alim ini lebih berpahala daripada tahajudnya orang bodoh. Parah kan? Orang alim diniati tidurnya, ya Allah. Capek saya ngajar, udah gak tahan lagi saya mau tahajud. Pulang ngajar. Jam 10:30 baru sampai rumah misalnya. Capek kali. Apalagi banyak pertanyaan-pertanyaan yang nanya Muhammadiyah. Ngeyel gitu. Kayak tadi saya ngaji di Masjid Bajak 5. Rupanya pentolan Muhammadiyah ngaji situ. Jadi pertanyaannya gak nyambung-nyambung. Udah diterangkan pun gak paham. Ini yang bodoh saya apa dia gitu kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Sampai jam 7 lebih. Biasanya sebelum jam 7 udah siap. Jam 7 udah sampai rumah. Istirahat sebentar baru ngaji di sini gitu. Ini agak lama. Gara-gara melayani pertanyaan memang gak nyambung gitu. Tidurnya orang alim diniati. Ya Allah, dengan rahmatmu, dengan anugerahmu, aku bisa tidur. Niatku tahajud tapi sudah gak sanggup saya. Dengan tidur ini saya bisa menjauh dari maksiat. Udah pahala.
Daripada kamu tahajud jelek-jelekkan orang. Tahajud sampai 2 rakaat saja pun. Atau 4 rakaat lah ditambah. Ya Allah, enak kali lah tahajud ini, senang kali aku, udah senang hatiku katanya kan. Udah tahajud kayak gini, di pengajian dibilang, orang ini gak ada yang mau tahajud, yang parah kali lah kau katanya kan. Ya. Makanya pernah wali masih jadi awalan jadi wali. Abu Yazid Al-Bastami itu bilang kayak gitu dia. Ada suara, Abu Yazid, tahajudmu itu nggak dapat pahala. Orang alim-alim yang tidur itu lebih banyak pahalanya daripada kamu katanya. Karena kamu jelek-jelekan orang katanya kan gitu. Makanya orang alim itu tidurnya lebih ditakuti setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Ada itu baitnya. Siapa yang hafal baitnya? Wa alimun wahidun mutawari'u. Alim satu orang yang wara. Asyaddu ila syaitani min alfi abidi. Sangat ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah. Ya. Orang alim satu tidur, setan nggak berani masuk masjid. Kok nggak masuk? Itu orang alim itu. Tidur pun itu bisa tahu itu. Apalagi punya ilmu tambahan. Dia tahu itu kalau masuk. Dan masuk saya itu kalau ada setan masuk ke rumah, nggak nyenyak tidur saya. Tiap malam itu hampir tiap malam ada setan jahat masuk ke rumah saya. Nanti nyerang istri saya kadang-kadang. Pasti saya bangun, nggak bisa tidur, mimpi nggak enak. Terus setan ini datang. Barulah betul saya tengok, setan betul kau katanya kan gitu. Nah, jadi itu ada ilmu tambahan, tidur pun terasa. Apalagi yang maling datang tambah terasa. Itu ada ilmu tambahan diberikan Allah Ta'ala. Sebagian orang kan kalau udah tidur itu udah ngorok sampai pagi enak kali ya. Seandainya dilangkai maling pun diem aja itu. Makanya ada satu kasus maling itu mau ngambil HP-nya itu di sebelahnya ini 2 HP. Artinya kalau ngambil pasti melangkah-langkahi badannya. Berarti sudah dilangkahi berapa kali ke sana terus ngambil ke sana. Sudah nggak bangun, hilang HP-nya 2. Nah, itu nyenyak kali tidurnya. Tapi orang Batak itu ya. Nggak bisa dikasih tahu lah. Karena orang Batak macam mana tidurnya harus kayak begini katanya kan. Haleluya lah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, makanya yang pertama harus yang disebut dengan ar-roja. Ar-roja itu artinya merasa optimis dengan rahmat Allah. Merasa mengharapkan rahmat Allah itu selalu datang kepada kita. Tidak merasa pesimis. Udah hidupku ini kayak gini gitu. Baguslah kena corona aku ini. Ini jangan kayak gitu. Ya. Kita diwujudkan ke dunia ini merupakan nikmat yang besar. Sehingga diwujudkan ini kita bisa melihat dunia ada kesempatan ibadah. Orang meninggal itu kepinginnya cuma satu. Hidup sebentar mau ibadah atau mau beriman. Al-Quran menjelaskan itu. Ya Allah, bangunkan sebentar saja aku mau beriman dan beramal. Sebentar saja katanya. Makanya kita masih hidup berarti Ar-Roja. Ini ajaran Syekh Abu Hasan Ali Asyadzili. Syekh Ibnu Athaillah itu muridnya Syekh Mursi. Pendirinya namanya Syekh Abu Hasan Ali Asyadzili. Makanya kalau bilang qala Syekh Abu Hasan Ali Asyadzili, itu pendiri Thariqat Syadziliyah, termasuk gurunya tingkatan yang kedua gurunya
Karena Syekh Ibnu Athaillah itu muridnya Syekh Al-Abbas Al-Mursi. Kemudian Al-Mursi ini berguru sama Syekh Abu Hasan Ali As-Sadili. Abu Hasan Ali As-Sadili pendiri Thariqat Sadiliyah. Dia inilah pencetus yang kitab hikam ini mengarah kepada sana tapi secara ilmiah bukan amaliyah. Beda ya. Kalau amaliyah kamu berguru thariqat terus ajarannya begini, wiridnya begini, itu namanya amaliyah. Kita ini namanya secara ilmiah. Kita belajar bagaimana thariqat Sadili tapi secara ilmiah. Ya seperti ini tadi, kalau orang sudah jauh berbuat maksiat, jangan kira kalau itu memang sudah pasti ahli neraka, belum tentu. Bisa saja dia lebih baik daripada kita. Kalau difutuh sama Allah, dibuka sama Allah, Allah merubah hatinya itu menjadi hati yang bersih, itu bagi Allah gampang. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Yang sini diterangkan saya ulangi. Wa abdala sayyi'atihim hasanatin. Allah mengganti maksiatnya itu, kejelekannya itu dengan kebaikan. Makanya kita harus optimis. Jangan orang kok miskin terus gitu ya. Bagus tewas saja lagi. Jangan. Ya. Gaji pun dipotong katanya kan. Untuk beli minyak pun pas-pasan katanya kan. Jangan. Orang harus punya ar-roja. Mengharap rahmat Allah Ta'ala. Roja itu dengan amaliyah. Dengan amalan. Tidak boleh mengharapkan tapi tidak beramal. Ya Allah aku kepengen dapat satu hari ini 1 juta. Tapi gak kerja. Agak berat itu. Tapi kalau kerja itu pun belum tentu. Nge-grab 1 hari kadang cuma 20. Dapat itu Ustadz, Allah ngasih. Ada teman saya. Iya. Udah parah kali dah itu namanya. Ya. Nasibnya itu udah parah kali itu ya. Ya. Sekarang pun nge-grab ini orang udah nggak banyak lagi ngikut grab. Cuma nyuruh-nyuruh beli makanan. Makanya grab ini sekarang banyak cuma antar jemput makanan gitu ya. Saya kadang-kadang ngelus-ngelus dada, ya Allah, tamatan mu'alimin. Bisa baca misalnya belajar alfiyah, belajar ini. Cuma disuruh-suruh Cina beli makanan. Ya Allah. Cocok apa enggak kayak gitu? Enggak etis ya. Nah gitu. Makanya saya kadang-kadang ngelus dada kayak gitu. Disuruh Cina. Cuma begitu. Hanya belikan di situ katanya kan. Itu lebih parah lagi, belikan babi katanya kan. Ya dibelikan juga namanya apa? Job ya. Makanya kadal fakru ayyakuna kufro. Nyaris kefakiran itu menyebabkan orang itu menjadi kafir gitu ya. Makanya bagaimanapun kamu berguru sama ulama, sama wali-wali itu supaya barokah, hidupnya barokah, murah rezeki. Jangan seperti itu. Sedih. Udah pernah nyantri 20 tahun, terus jadi supir, sama bosnya itu suruh ngantarkan tiap malam gitu ke Senu-Senu. Akhirnya pulang ketemu gurunya, udahlah kamu gak usah kerja itu. Percaya kamu sama rahmat Allah. Apa kamu kalau gak kayak gitu gak makan? Yang lalu pun kamu gak kerja kayak gitu makan gitu kan. Baru berhenti dia. Kalau malam disuruh ngantarkan ke tempat Senu-Senu WTS. Antarkan itu ke sana ya katanya kan gitu. Ini kita bisa ngaji Fathul Mu'in, ngaji Fathul Qorib, ngaji Sarah Hikam misalnya. Ngajarkan kayak gitu kan kalau sudah ada. Ditunggu-tunggu ya katanya kan. Orang itu ngelepas kolor. Iya ketawa Ustadz. Ya, nggak usah Ustadz bayangkan kali. Gak ada pertanyaan, mudah-mudahan sudah mafhum ya, karena ini masalah akhlak bukan masalah hukum. Ya boleh. Ceramah Kiai Yusuf balik-balik dia membahas
Allah di akhirat. Cuman yang ajungnya itu kata dia beliau jais melihat Allah di akhirat. Yang saya tengok di kitab apa itu, kalau melihat Allah Ta'ala di akhir dunia jais, kalau di akhirat wajib. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat itu mah wajib, dasarnya Al-Quran, hadis, ijma. Apa saya yang salah apanya atau belum tersilap? Macam mana? Siapa guru yang ceramah itu? Ki Haji Deswambi. Oh, betul lah itu dia. Enggak, maksud saya di akhirat. Iya, bukan wajib. Ya. Karena tingkatan orang ada yang nggak bisa melihat. Gimana kalau wajib? Ada orang yang melihat, ya Allah aku udah parah kali kayak gini, istriku pun nggak cantik, rezeki pun kayak gini, rumah pun mau roboh. Ya aku cepat mati aja lah, jumpa sama bidadari katanya kan. Jadi di sana akhirnya ya sama wedoan aja kata orang Jawa. Di surga dia ditanya di mana itu si Munib? Ya sama perempuan-perempuan itulah, karena di surga kepinginannya dapat perempuan katanya kan. Ya. Beda surga saya kepingin melihat Allah. Kepingin, makanya mudah-mudahan Ustadz ikut saya nanti ya. Nah, karena ajaran kitab ini saya rojak, saya yakin itu saya masuk surga. Karena masuk surga itu gampang. Ya. Iman, bertakwa, beramal soleh. Udah, masuk surga. Nah, apalagi saya ngajar, tiap hari ngajar kayak gini, memahamkan orang. Amal soleh saya udah berlipat-lipat, makanya saya yakin. Nah, apalagi yang tadi yang dibilang maaf. Berarti Ki Haji Deswambi tadi menisbahkan kepada orang itu. Iya. Ya udah betul itu. Nanti kalau ngaji Tuhfatul Murid saya tunjukkan. Ya. Yarahul mu'minuna bi ghairi khaifin wa idrakin wa darbin misali. Orang masuk surga itu bisa melihat Allah nanti di akhirat bila kaifin, tanpa bisa bagaimana bentuknya gitu ya. Tidak wajibu gitu enggak ada. Makanya tidak sifat wajib Allah itu. Udah? Nah. Nanti saya tunjukkan di kitab Tuhfatul Murid. Nanti kan ngaji kalau jadi ustadz kan. Kalau enggak digandoli. Ya. Dah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Allahumma nas'aluka as-salamata was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan kepada Tuan Guru kita yang telah menjelaskan kitab Al-Hikam lengkap dengan syarahnya, yaitu oleh Imam